ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi umat Islam tidak pernah memaksakan orang untuk menjadi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Alhamdulillah kita bertemu kembali di rubrik Sejarah dan Peradaban Islam di channel tentu saja tak lain dan tak bukan di channel Irena Handono Official. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan saya Saif Muhammad Isa akan memandu para pemirsa semua untuk membicarakan tema-tema menarik ya bersama narasumber kita. Tak lain dan tak bukan adalah Umi Irena Handono. Mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Isa gimana? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Standar ya jawabannya. Mudah-mudahan kita dan seluruh pemirsa kita juga dalam keadaan sehat. Amin. Begitu juga seluruh umat Islam dimanapun amin, berada. Ya Allah, amin. Nah pemirsa, insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol ya pada sesi kali ini bersama Umi Irena Handono tentang beberapa hal terkait dengan agama Kristen nih Umi, karena memang Umi kan ya tentu saja sudah kita kenal ya bahwa Umi adalah seorang ahli kristologi, mantan biarawati juga ya kan. Ya alhamdulillah kemudian beroleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita mengenal Umi sebagaimana adanya sekarang ya, sebagai seorang pendakwah juga, sebagai seorang muslim yang sangat inspiratif dan luar biasa begitu ya. Dari segi keilmuan ya, dari segi aktivitas dakwah beliau juga luar biasa. Nah, Umi jadi sekarang ini ya kita mengetahui bahwa ada agama Kristen yang itu melancarkan misi-misi misionaris ya kan. Nah, tentu saja kaum muslimin mesti juga mengetahui seperti apa sih agama Kristen itu begitu untuk membentengi akidah kita begitu ya. Nah, makanya penting banget ini pemirsa semua untuk kita mengetahui ya walaupun mungkin nggak mendalam-mendalam amat begitu ya. Tapi kita juga harus tahu. Iya, harus ya. tahu agama Kristen itu seperti apa. Nah, karena memang kita harus membentengi akidah kita, membentengi iman kita gitu. Nah pertanyaan pertama ini Umi ya, seperti apa sebenarnya agama Kristen itu? Bagaimana dia bisa muncul di kancah peradaban manusia begitu? Sejarahnya seperti apa kira-kira? Silakan. Umi ajak kita bersama melihat ya Isa ya, pedoman dakwahnya. Ya. Jadi kalau kita berdakwah ada rambu-rambu dakwahnya, antara lain la ikraha fiddin dan lakum dinukum waliyadin. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi umat Islam tidak pernah memaksakan orang untuk menjadi Islam. Tapi pedoman dakwah Kristen ya, baik di dalam Markus maupun Matius, ayatnya, dua ayat ini Umi gabung menjadi satu, adalah perintah untuk menyebar ke seluruh dunia, menginjili seluruh dunia, dan membaptis seluruh dunia. Seluruh dunia ya. Seluruh luar biasa ya. Nah, jadi kan beda banget. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk menjadi Islam. Dikunci dengan lakum dinukum waliyadin. Ya, mau berbeda silakan. Mau jadi Islam ayo, nggak mau ya nggak apa-apa. Silakan berbeda. Tapi kalau Kristen adalah menjadikan semua sebagai murid Yesus. Caranya dengan apa? Membaptis.
Oke. Iya, iya. Ini yang apa namanya, yang awal banget untuk kita ketahui Iya. di situ. Jadi sangat beda ketika kita umat Islam, misalnya kalau ditanya bagaimana kalau ada orang Islam tapi dia nggak sholat, gitu ya. Ya, padahal sholat itu tiang agama. Iya. Kalau dia nggak sholat, apalagi laki-laki meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali, gitu ya, maka kita tahu karena sholat adalah penghambaan diri kepada Allah, mengajak tidak mau sholat berarti tidak mau menjadi hambanya Allah. Kita tahu akibatnya. Iya. Tapi kalau di dalam Kristen, ayat itu memang ada seperti tadi, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh dunia muridku, baptislah mereka, kan itu ya. Pertanyaan yang berikutnya, di negeri kita umat Islam mayoritas, banyak mana antara orang sholat dan orang yang nggak sholat? Zaman sekarang ya. Kayaknya nggak sholat. Masa sekarang ya. Iya. Banyak yang nggak sholat. Dosa nggak? Dosa. Dosa. Demikian juga Kristen. Jadi mereka ini diberi kewajiban, diberi perintah, itu kan kalimat perintah, pergilah, jadikanlah seluruh dunia, baptislah, gitu. Jadi ayatnya ayat perintah. Jadi maka setiap orang Kristen pasti melakukan misi kristenisasi. Nah kalau misalnya ada orang Kristen dia tidak melaksanakan misi kristenisasi, misalnya di rumahnya ada sajadah, ada mukena, mempersilahkan orang sholat, dia sendiri nggak pernah ke gereja, ya berarti Kristennya KTP. Iya. Gitu ya. Nah, tapi kalau dia yang kedua mungkin juga itu merupakan suatu strategi kalau dia aktif ke gereja. Tapi kok di rumahnya ada mukena, ada apa? Ya mungkin juga itu adalah suatu trik, suatu strategi. Dia mencari saat yang tepat. Dan saat yang tepat yang paling rawan, itu mereka tahu. Ya. Jadi ketika seseorang itu dalam keadaan sakit, ya, atau seseorang itu dalam keadaan, mohon maaf, perlu bantuan uang. Lagi dalam keadaan kesulitan gitu ya. Ya seperti itu, itulah mereka peluang mereka masuk. Ya, jadi cara-cara mereka seperti itu. Gimana tadi? Iya. Nah, Umi, jadi bagaimana sebenarnya awal mula sejarah munculnya agama Kristen itu sendiri begitu ya? Zaman Nabi Isa. Ketika Nabi Isa masih hidup, dia nggak pernah menyatakan dia mendirikan Kristen. Tidak pernah menyebut dirinya Kristen, tidak pernah menyebut umatnya itu Kristen gitu? Nggak pernah. Bahkan tidak ada satu gereja yang didirikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Yesus tidak pernah mendirikan gereja. Cuman ada satu menggelitiknya, maaf saya potong sebentar ya. Nabi Isa yang kita orang Islam yakini itu apakah orang yang sama dengan Yesus Kristus yang juga diyakini oleh orang Kristen? Nah, itu persis orang yang sama. Orang yang sama, Om ya. Cuman bedanya di kita, beliau adalah seorang nabi yang kita hormati. Tapi kalau di sono sejak abad keempat, tepatnya tahun 325 Masehi, dia dijadikan Tuhan oknum kedua. Jadi itu bedanya. Jadi orangnya sama. Kita lihat ya, nama Yesus itu memang nama pemberian Romawi. Artinya gini, dalam bahasa Arab, Yesus itu kosakata itu nggak dikenal. Dalam bahasa Arab disebut Isa. Ya. Bahasa Ibrani, orang Yahudi menyebutnya Esau. Esau. Ada yang kemudian setelah Romawi
juga gencar berkomunikasi, Yehuwa. Nah, Yehuwa. itu berikutnya. Tapi awalnya dari kata Esau. Okay. Esau. Kemudian kalau kita menyebutnya Allah sang pencipta langit dan bumi, ya, itu adalah Allah. Tapi kalau Yahudi menyebutnya adalah Eloi. Eloi. Jadi pencipta langit dan bumi itu namanya adalah Eloi. Eloi. Kalau Elohim? Elohim identik. Okay. Eloi, Elohim. Nah, jadi umat Islam memakai kata sandang Allah. Yeah. Nah, kalau Yahudi mereka memakai kata sandang L. Okay. Jadi seperti tadi kembali ke Isa, gitu ya. Nabi Isa alaihissalam, mereka yang dimaksudkan adalah orang yang sama, yaitu Eloi. Isa adalah Esau. Okay. Isa Esau, maka diganti Isa Esau. Maka kemudian setelah Romawi ini menjadi semakin kuat pengaruhnya, sempat kemudian menjadi Arab Esau, kemudian Yehuwa, Yehesua pernah. Apalagi penyebutan orang-orang Romawi, mereka ini paling senang mempunyai nama awal dan akhir dengan huruf mati. Dan akhirannya kecenderungannya adalah as atau us. Itu Romawi, gaya Romawi. Contohnya misalnya nama-nama baptis, ya, banyak sekali Bartolomeus, Barnabas, Petrus gitu ya, Clementinus, ya, Petrus. Kalau Petra, ya, A atau us. Tapi kecenderungannya as-us gitu ya. Okay. Sampai Zebedeus gitu kan ya. Ya, nama-nama kaisar Romawi kan begitu. Ya. Maka Isa, kemudian Yehuwa, kemudian Yesua, ya, maka menjadilah Yesus. Okay. Pas gitu, di situ menurut mereka begitu. Awal mulanya itu begitu ya dari situ. Okay. Ketika tadi berlanjut kepada yang tadi Umi, Yesus sendiri tidak pernah menyebut dirinya atau umatnya itu sebagai orang Kristen, ya begitu. Nah itu gimana Umi? Ya. Di dalam ayat Bible disebutkan, Yesus menyatakan, katanya ayat Bible, aku datang bukan untuk merombak Taurat, tapi menggenapi Taurat. Jadi bukan untuk merombak, bukan untuk mengubah, bukan apalagi membuang. Sementara Paulus menyatakan buang Taurat. Paulus yang bilang begitu. Ya. Jadi Taurat tidak perlu lagi bagimu. Okay. Kalau kamu masih percaya Taurat, maka imanmu tidak diselamatkan. Nah, Yesus menyatakan, aku datang, aku diutus bukan untuk merombak Taurat, tapi digenapi. Misalnya ada ada makanan begitu ya, yang kurang, ya sudah dilengkapi, digenapi, dilengkapi, dipenuhi, disempurnakan gitu ya. Disempurnakan. Jadi dia tidak menyatakan aku datang, aku diutus untuk membuat Kristen, enggak. Okay. Taurat dia bilang. Dan kita tahu di dalam ayat Bible juga dikatakan dia berpesan, ya, jangan sekali-kali kepada murid-muridnya, jangan sekali-kali engkau masuk ke dalam kota orang Samaria. Nah, Samaria ini beda provinsi. Beda provinsi aja nggak boleh. Oke. Jadi memang benar-benar Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel.
Jadi memang ya seperti kita pahami juga ya di dalam Islam kan memang nabi terdahulu itu hanya untuk umatnya sendiri, Umatnya sendiri. kalangannya sendiri ya. Iya, 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 iya. Nah, berarti kalau begitu misalnya misalnya Yesus sendiri itu tidak menyatakan diri sebagai Kristen, kemudian beliau juga tidak menyebut agamanya sebagai agama Kristen begitu. Lantas itu siapa yang membuat Kristen itu, Umi? Nah, ini ada kaitan erat dengan peristiwa di Damaskus. Damaskus. Orang-orang yang Kristennya taat itu pasti mereka kenal peristiwa Damaskus. Ini peristiwa yang istimewa bagi mereka. Peristiwa Damaskus ini adalah Paulus siapa? Dalam dalam Bible pun disebutkan bahwa Paulus ini adalah seorang pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran? Ya. Ada yang menyebut agen, ada yang menyebut pembunuh bayaran. Artinya apa? Orang yang diupah oleh Romawi. Dan tepat sekali pilihan Romawi. Kenapa? Kalau Paulus ini ibunya adalah Yahudi, ayahnya adalah Romawi. Campuran gitu nih ya? Ya. Jadi dia dibesarkan di dalam dua pemahaman, ya. Dua budaya, Romawi dan Yahudi. Jadi banyak juga falsafah paganisme yang masuk dalam dirinya. Nah, dia ini diceritakan di dalam Bible, dalam perjalanan di Damaskus dia tergelincir jatuh. Ada film Hollywoodnya kok. Oh, ada ya? Judulnya apa ini? Ada judulnya Umi King of King atau apa itu? Coba dah kita ya, search. coba ya search di laptop Umi juga ada. Okay. Jadi peristiwa Damaskus dia dari tebing ya, bukit dia jatuh terguling, terus kemudian dia pingsan, dan setelah pingsan itu katanya ya setelah pingsan dia siuman, dia teriak dan dia menyatakan apa yang dialami, yaitu bahwa dia didatangi oleh Yesus dan Yesus menugaskan dia bahwa dia dipilih sebagai penerusnya. Maka dia mendeklarasikan diri bahwa dia adalah rasul Paulus. Berarti kalau sudah begini ini berarti apa? Abad keempat minimal baru terjadi. Oh, berarti ya memang Paulus ini tidak sezaman dengan Yesus juga. Ya, dia sejaman, tapi bahwa peristiwa dia menjadi rasul, peristiwa Damaskus ini mulai diangkat itu paling tidak itu di atasnya abad keempat atau di atasnya. Nah, kalau soal usia memang antara Paulus sama Nabi Isa ya menurut penelitian beda-beda tipis gitu, sekitar 2-3 tahun bedanya. Lebih tua Paulus. Lebih tua Paulus daripada Yesus. Nabi Isa. Okay. Tapi sepanjang umurnya Paulus dia ini tidak pernah menjadi murid Nabi Isa sekalipun. Ketemu berarti nggak pernah ya? Belum pernah ketemu Yesus. Selalu Jadi kalau Paulus ke depan, Nabi Isa berarti ada di belakang. Tapi kalau Paulus di kiri, itu diyakini Nabi Isa tidak ada di situ, pasti di kanan. Jadi selalu berseberangan. Oke. Hidup sezaman, tetapi tidak pernah ketemu, gitu ya, tidak pernah berinteraksi sama Yesus. Oke. Tapi dia bisa kepleset, kemudian kepleset lalu mengklaim dia penerusnya. Ya. Dan kemudian antar Bible, antar Injil gitu ya. Ada yang menyatakan peristiwa Damaskus itu ada yang menyaksikan, berarti melihat, tapi tidak mendengar. Injil yang lain lagi mengatakan mendengar suara tapi tidak melihat.
Ada yang tidak mencantumkan, tidak mencantumkan melihat atau tidak mencantumkan mendengar. Di situ juga udah terjadi kontroversi ya, Iya. Mi. Terjadi kontroversi, terjadi apa namanya, perbedaan cerita ya antara Injil yang satu dengan yang lainnya juga, begitu Nggak ya. sinkron. Nggak sinkron, iya. Tetapi memang Paulus itulah yang apa namanya, Nah, menyatakan sebagai Kristen, begitu mungkin ya, Mi? ya, itu ada ayatnya di dalam Bible ketika Paulus ini kemudian sudah Nabi Isa ya, sudah tidak lagi ada di masyarakatnya gitu ya. Kemudian Paulus ini membawa murid-murid Nabi Isa yang sebagian ya ke sebuah kota namanya Antioquia. Antioquia. Antioch. Antioch, Antioquia. betul. Di Turki kalau nggak salah sekarang ya. Ya, Antioquia. betul sekali. Itu oke. Kemudian disitulah dia dan murid Nabi Isa itu mendiami suatu rumah yang sama, ya, selama setahun katanya. Ya. Dan selama setahun itulah berarti ya kaderisasi ya, berdiam di rumah yang sama. Oke. Kemudian untuk pertama kalinya setelah peristiwa 1 tahun di Antioquia, maka untuk pertama kalinya mereka Paulus dan pengikutnya dan murid-murid itu disebut Kristen. Ketika di Antioquia itu Ya. Itulah asal usul Kristen. munculnya nama Kristen itu ya. Oke. Yang menggagas nama itu Paulus sendiri berarti ya, Mi? Ya, itu kan berarti yang mendeklar juga dia kan. Oke. Jadi kan berarti ya dari situlah. Iya. Berarti yang membuat atau yang membangun ya agama ini adalah Paulus. Ya. Apakah pada awal-awal pendeklarasian atau berdirinya itu gitu, Mi, semangat yang dibawa Paulus, kemudian mungkin ajaran gitu ya yang digunakan Paulus begitu untuk mengatur umatnya ya, mengatur orang Kristen pertama saat itu masih sama begitu dengan apa yang dibawa oleh Yesus sendiri begitu, Mi. Kalau kita kembali lagi merunut, Paulus nggak pernah jadi murid. Yeah. Dan Paulus kehidupannya diwarnai juga oleh perpaduan gitu ya. Perpaduan antara Yahudi dan paganisme Romawi. Karena di keluarganya itu ya. Di keluarganya seperti itu. Sehingga kita lihat juga Paulus ini berhasil melakukan kaderisasi. Sehingga puncaknya adalah pada abad keempat. Abad keempat tahun Abad keempat. 300-an ya. 325. Oke. Pas ketika saat itu Romawi sudah di ujung kehancuran, Imperium Romawi. Dan di para penasihat kerajaan, para pemikir mereka menyatakan ya ini semua ini karena demikian banyak, kita punya demikian banyak Tuhan yang disebut dewa-dewa. Iya, dewa-dewa orang Romawi itu ya. Romawi, Oke. Ada dewa perang, ada dewa damai, ada dewa panas, ada dewa dingin, ada dewa hujan gitu kan ya. Macam-macam, ada dewa awet muda, ya. Ada dewa panjang umur, dewinya banyak. Dewinya dewi cantik, pusing. Yeah. Ada lagi yang nanti anak muda, kalau laki-laki seneng dengan zina. Dewi yang keren itu katanya. Yeah. Terus kalau yang perempuan senang dengan Samson gitu. Oke, Samson yang kuat yang mulia. Itu ada di dalam Bible, nama Samson itu ada. Oke. Jadi Samson itu dinyatakan anak dewa dan juga anak manusia. Oke, Hercules dong ya. Keliru, Samson, Hercules. Oke. Nah, kayak begitu itu. Nah, kemudian pada tahun 325
ketika yang Umi sebut sebagai kepentingan politik Imperium Romawi, karena mereka hampir hancur, mereka diambang kehancuran karena keserakahan mereka terhadap kekuasaan maupun terhadap harta. Maka sepakatlah mereka, oke, kalau begitu Tuhan kita sederhanakan.